Perusahaan ini nggak mau kerjasama berantas judi online. Wah, kacau. Menkominfo Budi Aris Setiadi resmi ngasih ultimatum buat perusahaan teknologi yang ada di Indonesia seperti Google, Meta, TikTok, Twitter atau X, dan Telegram. Ultimatum ini isinya denda 500 juta buat perusahaan yang enggak mau kerjasama dan masih mendukung, memfasilitasi, mempromosikan judi online atau judol di Indonesia. Nah, beberapa perusahaan digital kayak Meta sama TikTok udah ngasih respon dan mutusin buat kerjasama serta setuju buat ngelarang iklan-iklan judol beredar di platformnya. Yang menarik sih malah si Telegram nih ya. Soalnya Menteri Budi Ari sampai bilang kalau perusahaan yang satu ini paling susah diatur. Budi Ari juga bilang kalau Telegram jadi satu-satunya perusahaan digital yang masih belum kooperatif sama ultimatum ini dan ngancem bakal nyabut izin operasi Telegram di Indonesia. Ini tuh sah ya karena diatur sama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Keputusan Menkominfo Nomor 172 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PNBP. Ultimatum ini jadi hal yang penting karena negara kita ini sebenarnya udah darurat banget sama yang namanya judi online. Emang seberapa darurat sih? Well, kalau kata PPATK ternyata pas tahun 2023 ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang melakukan judi online. Nilai transaksi di tahun itu sampai di angka 327 triliun rupiah. Bahkan kalau dihitung secara akumulasi dari tahun 2017 totalnya udah sampai 517 triliun rupiah. Bahkan Kominfo dari 2022 sampai Maret 2024 udah memutus akses kurang lebih 1,5 juta situs judi online. Kalau ngelihat dari fakta tadi, kayaknya masyarakat kita emang masih gampang banget tergiur dengan cara instan biar cepet kaya ya. Dan mereka mikir salah satu caranya ya via judi online. Udah gitu yang bikin mirisnya lagi, beberapa figur publik juga ada yang ikut ngepromosiin situs-situs judi online. Gara-gara ini ya, banyak masyarakat kita yang terus tergiur sampai rela buat ngutang pinjaman online buat ngedepositin uang mereka di situs judi. Akibatnya banyak warga kita yang hidupnya hancur dan nambah masalah. Misalnya di Bojonegoro, angka perceraian mengalami peningkatan dan salah satu penyebabnya karena pertengkaran gara-gara suaminya kecanduan judi online. Terus ada juga pegawai bank keliling yang dikeroyok sama teman-temannya karena pakai duit nasabah buat main judi online dan ujung-ujungnya nggak bisa bayar terus kabur deh. Yang lebih parah lagi nih ya, baru-baru ini ada anggota TNI yang bunuh diri gara-gara terlilit hutang akibat main judi online. Kalau kata Menteri Budi Ari, anggota TNI ini ninggalin hutang sebesar 819 juta sebelum meninggal. Wah, dampak keberadaan judi online ini emang nggak main-main ya guys. Udah uangnya hilang malah nambah masalah. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga. Tapi gue sih nggak heran ya. Soalnya emang judi online ini kelihatan banget bikin kecanduan pemainnya. Dikutip dari Kumparan, psikolog Shirley Octavia ngejelasin beberapa hal terkait dampak negatif dari kegiatan ini. Seperti pola hidup yang nggak sehat, cenderung antisosial, kesulitan untuk fokus, mengontrol diri, sampai kesulitan dalam mengambil keputusan. Berangkat dari dampak-dampak yang tadi udah gue jelasin, gak heran pemberantasan judi online jadi salah satu fokus pemerintah. Pakar-pakar juga kelihatan udah mulai bersuara nih buat kasih rekomendasi untuk memberantas judi online. Pakar keamanan cyber Dr. Pratama Persada ngelihat perlu ada penegakan hukum maksimal dalam upaya pemberantasan judi online yang efektif. Misalnya, melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap praktik judi online, termasuk melacak jejak digital dan aktivitas para pelaku. Terus ada juga pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Dia bilang pemerintah nggak bisa kalau cuma ngeblokir situs judi online. Perlu pendekatan lain seperti server pengelolanya yang diblokir.
Kalau gue sih ngelihat usulan tadi bisa banget jadi masukan buat pemerintah. Selain upaya yang meminta biar perusahaan digital pada mau kerjasama untuk memberantas judi online. Karena kalau semakin banyak upayanya seharusnya sih pemberantasannya bisa lebih efektif ya. Nah buat perusahaan digital yang masih belum patuh dan gak mau comply sama pemerintah, ada baiknya kalian secepatnya nurut deh. Karena kalau izinnya dicabut, kan kalian jadi udah nggak bisa beroperasi lagi di Indonesia. Belum lagi kalau kena denda 500 juta, bisa-bisa makin rungkat tuh. Nah kalau menurut kalian gimana nih sama upaya pemerintah untuk ngeberantas judi online? Komen di bawah ya.